Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang saya sendiri Dia Iswara Robi Rabani. Saya Alika Putri Albira Sufi. Saya Maila Fitriana. Saya Diana Alfatika Dubanaya. Jadi di sini kami akan sharing-sharing tentang pengalaman kami atau berbagi cerita tentang bagaimana sih soft skill yang kita punya. Selamat menonton. Nah, kita dimulai dari Mas Robi. Jadi dulu kamu pernah berpengalaman organisasi apa? Saya dulu waktu SMA pernah ikut organisasi Paskibra di tingkat sekolah dulu. Terus kalau di organisasi SMA saya itu ketika kita masuk waktu kelas 10 atau kelas 1 SMA. Nah, itu kita menjadi junior dan kita dilatih sama senior kita. Terus ketika kita naik ke kelas 11, kita baru diajarkan menjadi pengurus dari organisasi itu. Lalu ketika senior sudah merasa kita mampu menjadi pemegang organisasi, terus itu diadakan serah terima jabatan. Jadi kita menjadi pengurus dari organisasi tersebut, dan saat mengurus organisasi tersebut saya menjadi seorang komandan lapangan. Nah, komandan lapangan itu kan ada pemimpin, itu ada 3, ada komandan umum, komandan administrasi, dan komandan lapangan. Komandan umum itu komandan yang memegang, yang membawai seluruh anggotanya. Terus komandan administrasi yang membawai tentang administrasi organisasi, dan komandan lapangan yang membawai tentang aktivitas lapangan seperti latihan, ya semacam itu. Terus saat menjabat jadi komandan lapangan itu, ya saya mencoba memposisikan diriku menjadi seorang pemimpin lah ya. Jadi kita berusaha bersama-sama dengan bantuan, kita saling bantu-membantu antara 3 pemimpin itu. Tapi saya juga istilahnya benar-benar bertanggung jawab penuh sama kegiatan lapangan. Keren sih. Keren nggak sih kayak gitu? Kalau kayak gitu tuh sibuknya capek nggak? Kayak capek banget. Kalau capek pas di lapangan enggak sih ya? Oh, kayak seru gitu. Ya, di bawah enjoy, seru aja. Mau itu seberat apapun juga ya kita bawanya enjoy aja. Kalau kita bawanya itu soalnya suka kan bener. sama itunya. Bener. Kalau kita mindsetnya kita capek, kita malas, itu nggak jalan sih itu. Berarti itu karena apa? Karena ya posisinya saya kan sebagai yang memimpin teman-teman di organisasi itu kan. Kalau dari pemimpinnya udah istilahnya main-main, itu hasilnya juga akan main-main gitu. Berarti itu organisasi termasuknya? Iya, organisasi. Oh, tapi sering diikutin lomba gitu kan? Iya, kita pernah ikut lomba. Kalau persiapan lomba sebenarnya kita udah berkali-kali ikut mempersiapkan lomba, tapi hanya 2 lomba yang bisa kita ikuti, karena yang terrealisasi juga cuma 2 lomba. Oh, tapi keren sih. Dulu aku juga pernah ikut basket waktu SMP. Tapi masih belum beruntung, terus nggak ikut lagi. Kalau kalian gimana? Organisasi sih aku pas waktu SMK, karena dari SMA saya juga aku ikutnya di Apa tuh? Ambalan. Oh, kakak. Jadi pas waktu kelas 1 sama kelas 2 itu masih diajar sama kakaknya. Dan terus pas kelas 2 akhir itu di servis juga aku gitu. Posisiku nggak tinggi kok, aku cuma jadi kayak kalau habis acara acara pembuka, aku jadi bagian evaluasi. Oh, keren juga sih. Kamu Maila? Kalau aku sih bukan organisasi ya, tapi ke ekstrakurikuler. Aku dulu pas dari SMP juga dan SMA juga aku ikut tari. Waktu SMA tuh ikut tari tuh rutin ya, soalnya aku suka gitu. Terus pernah ikut lomba tari tingkat kabupaten. Alhamdulillahnya 2 kali juara 3 semua gitu. Terus kemarin pas lomba di sini juga pakai sertifikat itu. Oh, keren deh. Keren banget sih kalian. Terus kalian ada kayak jadwal planning buat ngatur waktu kalian nggak? Atau gimana? Nggak. Kamu kayak sejalannya aja.
Tapi teratur jalannya aja. Ya harus ada dong, Oh, harus ada iya. jadwalnya. Iya sih, tapi tuh kalau nggak, kita tuh kalau misal nggak tahu jadwalnya apa-apa gitu, terus kita jadi kayak ketabrakan gitu nggak sih waktunya? Ya, betul. Apalagi kan Berantakan. kalau persiapan kayak upacara hari besar atau persiapan lomba itu pasti ngeluarin surat dispensasi di sekolah. Jadi kita ketinggalan pelajaran, kita juga harus ngejar ketertinggalan itu. Iya sih, tapi seru kan? Seru, Walaupun pasti. dispen gitu. Seru, malah serunya di situ. Iya, iya benar-benar. Oh iya, kalian masih ingat nggak sosialisasi yang di GSD itu loh, yang materinya tentang pengaturan jadwal biar nggak berantakan itu, kalian masih ingat nggak? Yang kolom itu bukan sih? Nah iya, Nah, kolom kan, ya aku ingat. itu apa aja sih? Kamu ingat nggak? Kalau seingatku ya, itu di kolomnya dibagi nanti ada 4 kolom. Terus yang bagian atas itu, atas mendatar itu ada mendesak, tidak mendesak. Terus yang berdiri itu atas penting, yang bawah tidak penting. Jadi kolom kiri atas itu mendesak dan penting, jadi kita dahulukan. Terus yang atas kanan itu tidak mendesak tapi penting. Nah, terus yang bagian kiri bawah itu mendesak tapi tidak penting. Terus yang terakhir sendiri itu ada Tidak tidak mendesak dan tidak penting. Oh, gitu. Gitu. Oh jadi gitu ya, kita kayak ngurutin 4 step itu nggak sih? Biar Iya. nggak terlalu berantakan banget, kayak stres kita Iya. harus cek yang mana dulu gitu. Biar tertata gitu juga nggak sih jadwalnya, biar kayak nggak bentrok gitu loh sama kalau jadwal baru kan. Soalnya kan kita suka bingung, "Ih, ini mau yang mana dulu nih?" Iya, gitu kan. kita harus kelompokin itu semua sih, yang mana yang penting dulu, mana yang enggak dulu. Berarti mulai besok kita bisa pakai cara itu kan? Bisa dong, biar terorganisir aja Iya, sih. betul, setuju. Oh iya, kamu tuh dari SMK mana sih? Aku tuh dari SMK Kesdaun sini, yang ada di Magelang sini sih. Tempat Sih, sebenarnya. samping RSD itu, sampingnya belakang ya itu ya? Belakang RSD. Oh, belakang RSD itu Jadi ya? tapi sekolahku tuh juga punya RSD. Gitu, ih Iya. keren banget. Gitu. Kayak ada pengalaman apa di sana? Aku sama SMK juga udah praktek 4 kali kan. Jadi semua bangsal juga udah tak masukin, kayak tipe bangsal kelas 1, 2, 3. Tapi yang nggak tak masukin ke VIP sih, karena emang nggak boleh dimasukin praktekan kan. Iya. Yang boleh itu cuma kelas 1, 2, sama 3. Nah terus aku tuh dapat pengalaman banyak banget, kayak bisa nyuntik pasien, terus bisa masangin alat buat pasien, kayak masang alat medul, terus apa kayak tau gak sih pasien yang dikasih makan dari hidung? Oh iya. NGT. Iya. Nah NGT itu aku juga udah diajarin cara masukin makan dari semua NGT itu, juga udah bisa copot infus, udah bisa injeksi, ya terus ganti apa itu namanya, infus gitu sih, yang dasar-dasar aja sih. Ih, tapi keren banget gak sih? Kayak apa ya, sudah mendahuluin gitu loh, lebih satu step lebih tinggi gitu. Nah juga sih kayaknya ya sama aja sih. Aku mau tanya dong, buat itu ya NGT itu, Iya. kan itu lewatnya terus mana sih? Itu tuh dari hidung, Itu. terus nanti disalurin sampai lambung. Oh. Itu biasanya buat pasien-pasien yang emang nggak bisa makan dari mulut. Dulu sih aku pernah ya pakai NGT. Oh, sakit nggak? Iya, nggak tahu. Tapi aku dulu masih bayi 8 bulan. Oh. Itu aku dimasakin NGT. Karena aku muntaber ya, masih bayi, terus muntaber, terus nggak bisa makan lewat mulut. Jadi obat, makanan semuanya main gitu. Tapi lewat pakai alat, nggak berani pakai transfusi ya. Soalnya nanti nggak kontrol. Itu pakai alat, namanya siring mampu. Yang kayak timbangan buah itu. Iya, nanti dipasangnya di tiang infus gitu. Jadi nanti kalau misalnya habis, isinya habis, itu nanti ada indikasi kayak bunyi, lampu. Terus kalau yang berkaitan sama infus itu pernah masang infus juga? Kalau masang infus waktu itu pernah diajarin sama kawannya. Waktu itu sebenarnya udah benar, tapi akhirnya yang mentor, jadi apa itu apoteknya itu masih di dalam, belum tak copot. Dan itu nyebabin pasiennya itu darahnya netes nyucur gitu. Sebenarnya nggak banyak juga sih, tapi kan bikin trauma ya. Jadi aku kalau misalnya mau infus paling lihat aja sekarang. Maksudnya kalau dari kemarin itu kalau infus lihat aja. Kalau tindakan infus belum bisa. Wah, cerita kalian keren banget ya. Iya, bener banget. Sama
sangat menginspirasi. Tapi waktu kita kayaknya udah lumayan lama ya. Iya. Kalau gitu kalau kita tutup gimana nih? Boleh kita cerita-cerita sharingnya besok lagi. Besok lagi.